Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagaimana mengurai teknologi munajat agar dari dimensi relatif manusia bisa in connect dengan Allah Ta'ala yang ada di Arsy yang Maha Tinggi. Sebagaimana kami sampaikan di episode sebelumnya, bahwa kita pertama kali adalah dengan ketemu dulu dengan orang atau wali yang membawa frekuensi ketuhanan atau wasilah carrier. Ya, sebagaimana kami sampaikan bahwa Rasulullah itu akan ada di setiap zaman. Jadi nggak hanya ada di zaman Nabi Muhammad di 1400 tahun yang lalu, tetapi di zaman ini pun secara teori dan secara logika Rasulullah itu pun wajib ada dan memang ada, demikian adanya. Karena teknologi untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala adalah melalui frekuensi Rasulullah itu sendiri, dan Rasulullah itu ada yang membawanya atau ada al-ulama yang mewarisi isi dada Rasulullah, yang membawa gelombang Rasulullah, frekuensi Rasulullah, dan channel Rasulullah. Di gambar ini, ketika kita ketemu dengan wali yang mursyida, maka tinggal kita hubungkan frekuensi diri kita dengan frekuensi guru itu sendiri. Gelombangnya dipertemukan, vibrasinya, resonansinya, frekuensinya disamakan. Maka akan ada perubahan. Dari gambar sebelumnya adalah di sini adalah Allah Ta'ala menghampiri manusia. Ini relatif, ini tak terhingga. Ketika gelombang resonansi, vibrasi, kemudian frekuensi ketemu antar murid kepada gurunya, atau ini adalah guru khusus ya, yang disebutkan dalam Quran adalah wali mursyida di Al-Kahfi 17, yaitu orang yang membawa gelombang ketuhanan. Atau di At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun, bahwa akan ada seorang utusan atau rasul di antara kaummu dan dari kaummu sendiri. Artinya di zaman kita dan dari golongan manusia juga. Disamakan gelombangnya, maka akan ada vibrasi, ada resonansi, ada kesamaan. Maka lihat gambar, akan ada naiknya frekuensinya si fulan atau murid ketika dia beradaptasi dengan potensi yang ada di balik gurunya. Bahasanya guru itu adalah sifat wujudnya Allah. Dia yang wujud itu bukan Allah, tapi Allah ada di balik yang wujud itu. Maka semakin tinggi gelombang yang beresonansi antara murid dengan guru, maka semakin tinggi pula makom dimensi dari murid, sehingga mengikuti arah nur ala nur atau nur Muhammad atau Rasulullah, sehingga gelombang frekuensinya pun semakin tinggi. Yang ini adalah mulai batas ultrasonor sampai dengan mahasonor. Artinya apa? Baru mulai di ultra saja itu pasti ada di atas gelombang sadar manusia. Nah, untuk gambar untuk mengurai itu adalah bahwa di sini, lihat di gambar ya, ada saya ambil dari literasi di Google. Di sini ada perubahan dari massa materi berubah menjadi kuanta, kemudian berubah menjadi energi, dan di atasnya ini mestinya adalah berubah menjadi larut kepada alam cahaya. Berarti di dalam diri manusia ada batas ambang bawah dan ada batas ambang atas. Ini batas ambang bawah.
Nah, gelombang ultra sadar berarti di ini ke atas. Jadi ada di atasnya gelombang sadarnya manusia. Jika manusia itu vibrasinya meninggi, halusnya, gelombangnya akan semakin tinggi dan frekuensinya semakin tinggi. Dari yang wujud manusia jasmani berubah menjadi manusia energi dan berubah menjadi manusia cahaya, atau yang biasa kita tahu adalah manusia rohani. Dan baru disinilah sebetulnya yang disebut dengan alam ultra sadar, atau ketika manusia ada di atas gelombang kesadaran jasmaninya sendiri. Ini masih di gelombang sadar. Baru disinilah manusia bisa melakukan munajat ke Allah Ta'ala. Selama masih di sini nggak mungkin, karena dia dibatasi oleh panca indera dan akal jasmaninya. Barulah ketika dia telah ada di dimensi rohani atau pada alam ultra sadar, ketika dia menghubungkan dengan frekuensi gurunya, kemudian ibarat balon yang diisi dengan argon atau helium, maka rohani itu akan semakin naik meninggi, sama seperti gambar ini. Dimensi ultra sadar 1, ultra sadar 2, ultra sadar 3, dan seterusnya. Sampai di sini adalah maha sadar. Ketika manusia itu telah ada adaptasi di gelombang ultrasonor atau ultra sadar, maka manusia itu berubah menjadi cahaya, yang di situ manusia akan dipenuhi dengan Nur Muhammad, atau Nur Muhammad yang berupa potensi ketuhanan itu akan bertambah, yang dengan itu manusia rohaninya akan ada ketemu dua gaya. Yang ini adalah gaya hakikat, dan di sini juga adalah gaya syariat. Nah, untuk perjalanan rohani ada di sini, sedangkan ada adaptasi di alam syariatnya pasti akan terjadi. Nah, makrifat itu bukan di sini atau di sini, tapi ada di resultantenya, makrifatullah. Jadi mesti mati-matian di sumbu syariat atau sumbu horizontalnya, dan mesti mati-matian di sumbu vertikal atau hakikatnya. Mesti mati-matian. Saya dengarkan di sini karena apa? Kalau nggak mati-matian nggak akan ketemu gelombang ultra sadar. Selama masih ada di gelombang sadar, nggak ada ultra sadar. Maka siapapun kajinya ataupun kedudukan atau apalah gitu, jika dia masih ada di gelombang sadarnya, maka nggak mungkin ada gelombang ultra sadar di dalam dirinya. Makanya manusia mesti lompat dari alam sadar naik ke gelombang alam ultra sadar. Demikian pula hakikatnya pun mesti mati-matian, habis-habisan. Barulah ada resultante. Itu rumusnya. Nggak mungkin ada resultante kalau nggak ada rumus mati-matian, habis-habisan. Jadi kalau kita pernah misalkan lomba lari, kalau pernah kita rasakan nafas mau habis, sudah nggak tahu lagi, nggak tahu, habis-habisan, sampai akalnya nggak jalan, kemudian rasionya nggak jalan, logikanya nggak jalan, barulah dia akan ditarik ke dimensi lebih tinggi, yaitu alam sadar di atas sadarnya manusia, yaitu disebut dengan gelombang ultra sadar. Di situ kita akan ketemu pintu menuju ketuhanan. Kemudian sama seperti yang kami sampaikan tadi, dari awalnya tubuh fisik manusia berubah menjadi jiwa, yaitu tubuh energi, dan kemudian menjadi ruh atau manusia cahaya. Dengan itulah kita akan berinteraksi atau terkoneksi dengan gelombang Tuhan, yang makrifatnya ini berlapis-lapis, tapi makrifat itu tetap adalah buah daripada hukum dua gaya, yaitu gaya syariat dan gaya hakikat yang mati-matian habis-habisan. Mudah-mudahan sekilas uraian ini bisa menambah manfaat
bisa kita pahami bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, bila ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.